Iran masih menyimpan dendam besar karena campur tangan Amerika Serikat. Negeri para mullah nggak terima negeri Paman Sam terus-terusan membela perbuatan keji yang dilakukan oleh Israel. Karena hal itu, Iran bahkan memberikan ancaman keras bakal menghancurkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Selain itu, Iran juga masih membayang-bayangi Israel dengan kehancuran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Masih menyimpan dendam terhadap Amerika. Iran rupanya masih menyimpan dendam besar terhadap Amerika Serikat. Negeri para mullah berusaha melampiaskan amarahnya meski masih dalam status gencatan senjata. Ayatollah Ali Khamenei menyebut Israel sebenarnya sudah bisa dihancurkan Iran. Sayangnya, Paman Sam justru turun tangan membantu sang sekutu setia. Amerika terus ikut campur membantu Israel, karena Israel bakal kalah tak bersisa sedari dulu jika Donald Trump tak turun tangan, ucap Khamenei. Wajar jika pemimpin tertinggi Iran ini meyakini Paman Sam terus membackingi Israel. Bagaimana tidak, Donald Trump mendesak penyelidikan kasus suap Benjamin Netanyahu segera di-stop. Pengadilan terhadap Bibi Netanyahu harus segera dihentikan. Berikanlah ia ampunan, karena dia sudah berbuat banyak demi bangsa Israel. AS akan menyelamatkan Netanyahu, sebagaimana AS telah menyelamatkan Israel. Gak heran Teheran makin naik pitam dengan manuver politik Trump. Iran bernazar bakal menggempur pangkalan militer AS di Timur Tengah jika masih nekat membantu Israel. Republik Islam Iran memiliki akses ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah dan bisa melawan mereka kapanpun dianggap perlu. Jika Iran kembali diserang, harga yang harus dibayar oleh musuh dan penyerang pasti akan sangat tinggi, ucap Khamenei. Ali Khamenei juga menegaskan Iran tak akan bertekuk lutut pada Donald Trump. Menurut Khamenei, kedaulatan bangsa merupakan harga mati. Pasalnya, ulama 86 tahun ini menyebut Amerika dan Israel bukan mengincar program nuklir Iran. Musuh-musuh kita tidak ingin menghentikan program rudal atau program nuklir. Mereka ingin kita menyerah tanpa syarat, sesuai dengan kepentingan mereka, tutup Khamenei. Israel yang makin panik diancam sekutu Iran. Selain Amerika Serikat, Iran terus meneror Israel dengan berbagai ultimatum. Negeri para mullah mengancam akan terus menyerang Israel jika berani menghantam Iran. Serangan kami terhadap Israel menunjukkan mereka mendapat balasan yang pedih jika nekat menyerang Iran. Alhamdulillah hal ini telah terjadi berkat ketangguhan angkatan bersenjata kita, tutur Ali Khamenei. Israel semakin panik karena Iran mendapat bantuan penting dari sekutunya. Sebelumnya, Rusia dikabarkan siap membantu Iran dengan melakukan kerjasama strategis. Ditambah Vladimir Putin menegaskan akan setia menolong rakyat Persia jika terus diusik Israel. Politisi 72 tahun ini dirumorkan bakal turun tangan untuk menyerang entitas Zionis. Agresi terhadap Iran tidak memiliki dasar atau pembenaran. Kami memiliki hubungan yang baik dan dapat diandalkan dengan Iran. Sementara itu, kami berupaya membantu rakyat Iran, tegas Putin. Ancaman terhadap rezim Zionis bahkan datang dari kawasan Timur Tengah. Buktinya Houthi terang-terangan menyerang Israel dengan rudal jelajah. Rudal pejuang asal Yaman ini sempat jatuh ke wilayah selatan Israel. Menurut Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, serangan tersebut merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah. Kami terlibat dalam konflik terbuka dengan musuh Israel dan posisi kami tetap teguh dan berakar pada tugas kami di jalan Allah yang Maha Kuasa, ujar pucuk pimpinan Houthi tersebut. Gak heran Israel naik pitam karena Houthi berani merobek langit mereka. Entitas Zionis selalu menuduh Iran karena telah membackingi pejuang dari Yaman tersebut. Terlebih IDF melaporkan ada satu rudal Houthi yang meluncur menuju Israel dalam 24 jam terakhir. Dukungan dunia terhadap Iran. Iran diprediksi akan tetap menang jika perang melawan Israel kembali terjadi. Negeri para mullah diketahui memiliki sejumlah sekutu yang mampu meratakan bangsa Zionis. Sebut saja seperti Rusia yang terus memperkuat hubungannya dengan Iran. Baru-baru ini negeri beruang merah menyebut kalau mereka akan melanjutkan kerjasama nuklir. Kerjasama ini akan terus berkembang dengan baik di semua bidang. Syarat utama dari semua ini adalah perdamaian abadi, serta personel yang berada di sana tidak akan diserang lagi, ucap Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
Bahkan Rusia sampai mendorong pertemuan dengan Iran dan Cina untuk memperkuat hubungan antar negara. Hubungan persahabatan antara negara-negara kita dapat menghasilkan dinamika pembangunan yang meningkat ke segala arah, ucap Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov. Selain Rusia, Iran masih memiliki sekutu negara superpower lainnya yakni Cina. Negeri tirai bambu menjadi pihak yang paling banyak membantu Iran kala melawan Israel. Buktinya terlihat dari pengiriman sejumlah perlengkapan perang melalui pesawat kargo. Belum lagi Cina juga menjadi pihak yang paling keras mengecam serangan Israel ke Iran. Bahkan negeri tirai bambu kabarnya siap menurunkan senjata rahasianya jika Iran kembali diserang. Gak tanggung, Cina disebut sudah mempersiapkan kapal penghancur rudal ke bumi Persia. Selain itu, Cina juga masih memiliki sejumlah persenjataan mutakhir lainnya yang sangat mematikan. Sebut saja seperti drone mini milik negeri tirai bambu yang hanya seukuran nyamuk. Kehadiran drone ini disebut bisa menjadi pengintai yang bisa masuk ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Belum lagi, Cina masih memiliki drone nyamuk lainnya yang bisa menembakkan peluru. Dapatkan kaos distro warna gelap dengan hanya 100.000, kamu bisa dapat 8 baju. Cek link di bawah ini. Bersatunya negara Muslim, perginya sekutu Amerika. Besarnya pengaruh Iran di Timur Tengah bahkan disebut mampu mengembalikan persatuan negara Arab. Hal ini disebut akan membuat Amerika semakin kepanasan. Pasalnya negeri Paman Sam gak bisa lagi mengontrol negara Arab secara bebas. Bahkan Arab Saudi yang menjadi sekutu mereka saja sudah mulai berani membangkang. Negeri minyak ini secara terang-terangan mengecam Amerika Serikat untuk terlibat dalam masalah Iran. Selain upaya untuk menciptakan persatuan di antara semua negara untuk mengutuk agresi ini, kami telah melakukan banyak upaya untuk berkonsultasi dengan berbagai negara untuk memberikan tekanan pada Israel dan menghentikan serangannya, ucap Pangeran Mohammed bin Salman. Bukti nyata bahkan langsung diperlihatkan oleh calon Raja Arab Saudi ini untuk melawan AS. Buktinya Arab Saudi melarang pesawat tempur negeri Paman Sam melalui wilayahnya. Alhasil situasi ini kabarnya membuat hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat merenggang. Bahkan negeri minyak disebut mulai mempertimbangkan membatasi ekspor minyak ke negara tersebut. Selain Arab Saudi, Iran juga mendapat sokongan penuh dari Hizbullah. Pasukan paramiliter Lebanon ini disebut siap menerjunkan personilnya untuk pergi melawan Israel. Bahkan Hizbullah menyebut kalau Iran berhasil menang memukul mundur Israel yang semakin mendekati kehancuran. Ini hanyalah awal dari fase bersejarah baru dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat dan arogansi Zionis di kawasan, tulis pernyataan Hizbullah. Bahkan organisasi paramiliter ini menyatakan kalau Iran menang besar melawan hegemoni Barat tersebut. Teheran telah membuktikan dengan keteguhannya dan dengan memukul mundur musuh tirani yang berusaha memaksakan hegemoni di seluruh kawasan. Lanjut pernyataan Hizbullah. Dapatkan paket 3 celana pendek dari Purpose mulai dari 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita dendam kesumat Iran dan sekutu yang berjanji hancurkan Amerika Serikat dan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?